عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أشهد أن لا إله إلا الله له دعوة الحق حريص عليها وأوجب تبشير بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القادر العظيم الجهد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita tidak terasa berat sewaktu kita hayunkan kaki kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Dikarenakan masih banyak saudara-saudara kita yang mendengarkan suara azan, suara yang sama, panggilan yang sama, akan tetapi mereka lebih memilih untuk berdiam diri di dalam rumah mereka masing-masing. Padahal panggilan di subuh ini dan panggilan di setiap 5 waktu itu adalah panggilan bagi kita untuk meraih kesuksesan. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek dalam tatanan kehidupan kita. Pada saat kita letih dan lelah dalam menjalani kehidupan dalam siklus 1 hari ataupun 24 jam, maka Rasul mengajarkan kepada kita waktu-waktu relaksasi, waktu-waktu yang perlu bagi manusia untuk bermunajat kepada Rabbnya, untuk berdiskusi dan berdialog dengan Rabbnya, yaitu waktu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu 5 waktu tersebut. Itulah momen pada saat manusia sudah terasa penat, pikirannya, badannya sudah tidak refresh, maka mereka harus melakukan refreshing, dalam bahasa sekarang yang disebut juga dengan healing katanya. Tapi Rasul sudah mengajarkan kepada kita jauh 1400 tahun yang lalu bagaimana cara seseorang itu untuk relaksasi, sehingga Rasul mengajarkan kepada Bilal, arihna bihaya Bilal, wahai Bilal, mari kita relaksasi, yaitu apa? Dengan salat. Hari ini berapa banyak orang yang stres adalah orang-orang yang tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Mereka tidak mau melaksanakan perintah Rasul sehingga mereka tertekan kehidupannya, sehingga mereka stres kehidupannya. Oleh sebab itu, perbanyaklah berselawat kepada baginda Rasulullah SAW sehingga kita nanti akan timbul rasa cinta dalam diri kita untuk mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dalam tatanan kehidupan kita. Tentu kita tidak bisa langsung dapat menerima mengetahui informasi tersebut dari Rasul karena kita tidak sehidup dengan Rasulullah. Namun kita mempunyai ulama, namun kita mempunyai guru, maka belajarlah sebagaimana kita berhadir pada majelis ilmu di subuh yang berbahagia ini, sehingga kelak kita nanti akan diberikan syafaat ilah baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, wa'adul haq ataupun janji pasti, insyaallah pada subuh yang berbahagia ini kita akan membacakan surat Shad ayat 59, di mana surat ini menyebutkan tentang salah satu dialog penduduk neraka. Dan na'udzubillah, semoga kita yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini bukan orang yang mengucapkan dialog tersebut, dikarenakan ini sangat pedih, dikarenakan ini adalah sebuah dialog yang sudah dibocorkan terlebih dahulu oleh Allah. Sebagaimana misalnya kita waktu masih kuliah, kalau seandainya dosen memberikan kisi-kisi dan itu tidak jelas kisi-kisinya, gambarannya nanti akan ditanyakan seperti ini, tapi soal yang pasti tidak dijelaskan.
Namun kita hidup dalam keadaan Islam itu dibocorkan oleh Allah apa yang akan menjadi percakapan orang-orang di neraka. Sehingga apa? Sehingga bukan kita yang nanti akan mengucapkan kata-kata tersebut. Firman Allah dalam surat Shad ayat 59 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim hadza faujun muqtahimun ma'akum la marhaba bihim innahum salun nar. Ini merupakan kumpulan gerombongan yang sangat-sangat besar dan sangat-sangat berdesakan. Ini diberitahu pada saat nanti orang-orang masuk neraka, gerombongannya itu adalah gerombongan yang sangat besar dan bersesakan. Ya. La marhaba bihim, tidak ada ucapan selamat kepada mereka. Berbeda dengan orang-orang yang masuk surga. Orang-orang yang masuk surga, maka mereka akan di welcoming namanya, bahasa Inggrisnya. Apa? Ada yang menunggu di pintu dan setelah itu disambut oleh malaikat. Marhaban bikum, selamat datang wahai penghuni surga. Tapi orang-orang yang masuk ke dalam neraka, Allah mengatakan la marhaba bihim innahum salun nar. Mereka itu adalah penduduk neraka. Qalu, dan mereka berkata penduduk neraka, Rabbana man qaddama lana haza fazidhu azaban dhifan finnar. Wahai Tuhan kami, siapa yang telah membuat kami terjerumus seperti ini, maka lipat gandakanlah azab mereka di dalam api neraka. Ini adalah di antara dialog yang disebutkan oleh Allah tentang bagaimana perbicaraan, dan mereka itu adalah takhasamu, dan mereka itu adalah saling menyalahkan antara satu dan sama lainnya. Mereka penduduk neraka itu adalah orang-orang yang saling menyalahkan antara satu sama yang lainnya, menuduh, dan mereka bertengkar antara satu sama lainnya dan menyalahkan. Mari sama-sama kita melihat tafsir di dalam tafsir Mafatihul Ghaib karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi juz 26 halaman 194. Beliau mengatakan wa qauluhu ta'ala la marhaba bihim du'aun minhum ala atba'ihim, bahwasanya ini merupakan ucapan yang diungkapkan oleh si pemimpin yang mengajak mereka. Maka berulang kali di dalam Al-Quran itu dikatakan bahwasanya pada saat seorang pemimpin, pada saat seorang atasan, pada saat seorang yang mempunyai kubara, orang-orang pembesar, mereka mengajak orang-orang lain untuk sesat, untuk tidak taat kepada Allah dan kepada Rasul, nanti pada hari akhirat para pemimpin tersebut mereka melepaskan diri mereka, bahwasanya mereka tidak sanggup dan tidak mampu untuk mengatakan apapun dan melakukan apapun menyelamatkan pengikut-pengikutnya dari siksa api neraka. Ini adalah sebuah bentuk penyesalan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena mereka baru mengatakannya kapan? Nanti mereka baru mengatakannya pada saat mereka sudah masuk ke dalam neraka. Siapa pemimpin mereka? Di antaranya itu adalah iblis dan orang-orang yang mengikuti keinginan iblis. Ai ataita rahban fil biladin la dhaifan, bahwasanya kalian itu datang dalam memenuhi apa yang kuperintahkan itu dengan sukacita. La dhaifan, bahwasanya kalian itu bukanlah tamu-tamu sebagaimana dimuliakan tamu yang diundang. Au rahubat biladuka ruhban thumma yadkhulu alaihi kalimatun la fid du'a'i su, bahwasanya kalian itu tidak akan pernah diterima di dalam sebuah penyambutan sebagaimana kalian memasuki dalam sebuah negara. Nah, kalau seandainya dulunya dan kita bisa melihat bagaimana proses Rasulullah SAW pada saat Rasul memasuki kota Madinah. Rasul memasuki kota Madinah itu dimuliakan, disambut oleh para warganya. Gambarannya orang-orang yang nanti akan dicemplungkan ke dalam neraka, maka mereka itu tidak akan pernah ada penyambutan seperti itu. Tidak ada apa yang dinamakan dengan
bahasa, kalau misalnya dalam bahasa sekarang tidak ada penyambutan yang meriah, tidak ada tepung tawarnya, misalnya seperti itu. Ini merupakan salah satu kondisi yang diungkapkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, bahwasanya la marhaban itu adalah tidak ada penyambutan apapun. Seakan-akan mereka itu bukan penduduk negeri, seakan-akan mereka itu bukan orang yang dimuliakan. Wa qawluhu bihim bayanun lil mad'uwi alaihim annahum salun nar ta'lilan li istihjabihim ad-du'a alaihim. Kata-kata bihim ini menunjukkan bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang mengiyakan apapun yang diajak oleh pimpinan mereka. Maka ini paling bahaya. Pada saat Allah memberikan kekuasaan kepada seseorang tersebut, amanah jabatan kepada orang tersebut, maka jangan sampai amanah tersebut untuk mengajak orang itu tidak taat kepada Allah dan kepada Rasul. Dikarenakan apa? Dikarenakan nanti itu mereka itu akan digolongkan, akan disatukan semuanya dalam satu kumpulan yang sangat besar. Sebagaimana firman Allah, kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Pada saat seseorang itu masuk ke dalam neraka, maka dia akan mencaci maki saudaranya. Dia akan mencaci maki orang yang mengajaknya, dia akan mencaci maki pemimpin yang mengajaknya, dia akan mencaci maki teman yang mengajaknya dulu. Bayangkan misalnya hari ini, kalau seandainya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah berhasil mengajak jamaah untuk mengikuti pengajian, maka itu adalah nikmat terbesar. Kenapa? Setiap salat dia, duduk dia di masjid ini, itu akan mengalir pahalanya kepada orang yang mengajak. Sebaliknya, pada saat ada seseorang yang mengajak temannya, saudaranya, bawahannya untuk bermaksiat kepada Allah, maka mereka itu akan menanggung dosa yang sangat luar biasa. Kenapa? Bayangkan pada saat seseorang itu dia mempunyai kemampuan, lalu dia mengarahkan semua karyawannya untuk bermaksiat kepada Allah. Dulu saya pernah mendengarkan pada saat maju-majunya Lux Mawe ini, ya, setiap Sabtu Minggu semua karyawan-karyawan ini semua berangkat keluar daerah. Ngapain? Pada saat itu mereka melakukan weekend, ya, melakukan happy, semuanya dilakukan di luar daerah. Ini yang mereka lakukan, dan ini dikoordinir oleh teman, dikoordinir oleh pimpinan, diberikan fasilitas oleh pimpinan. Maka hari ini coba bayangkan kalau seandainya Allah belum mencabut nyawanya, maka ini adalah kesempatan untuk bertobat diri kepada Allah. Agar apa? Agar ucapan ini tidak terungkap. Agar caci maki di antara mereka itu tidak akan terucap nanti. Karena nanti pada hari akhirat, pada saat mereka dimasukkan ke dalam neraka, kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Mereka itu akan melaknat saudaranya, pimpinannya, temannya, siapapun yang akan mengajak, yang dulu mengajak mereka kepada kemaksiatan kepada Allah. Qalu ayil ittiba' bal antum la marhaban bikum yuriduna anna ad-du'a alladhi da'awtukum bihi alaina ayyuhar ru'asa a antum ahaqqu bihi. Bahwasanya ini menunjukkan bahwasanya bahwa pimpinan mereka ini yang mengajak mereka ini, ru'asa mereka, para atasan mereka ini, itu adalah yang lebih berhak untuk diazab dan bahkan jauh harus lebih sakit diazab. Ini adalah sebuah penyesalan yang sangat luar biasa yang akan dialami oleh penduduk neraka. Mereka itu akan berantam sesama mereka di dalam mereka. A antum qaddamtumuhu lana. Dan ini adalah ungkapan juga, ungkapan pembicaraan transkrip dialog antara penduduk neraka dengan sesama mereka. A antum qaddamtumuhu lana. Kalianlah dulu yang memberikan fasilitas kepada kami sehingga kami ini bisa bermaksiat kepada Allah. Engkaulah yang mengajak kami untuk bermaksiat kepada Allah, jauh dari Allah. Bayangkan, seharusnya seorang pemimpin itu membuat sebuah kebijakan untuk bisa taat kepada Allah dan Rasul. Saya ingin kasih contoh, ada adik kelas saya di salah satu perusahaan tamatan dari Busana Ulum, PLN. Dia buat kebijakan. Haikal itu buat
kebijakan semua karyawannya itu untuk salat berjamaah. Dan ini merupakan salah satu hal yang sangat luar biasa. Dia sanggup mengarahkan semua karyawannya untuk salat berjamaah. Selama waktu bekerja, dari sekian banyak karyawan itu 94% dihitung oleh seorang teman. Semua mereka itu adalah salat berjamaah. Sewaktu bekerja, seharusnya pimpinan itu seperti itu, bisa mengarahkan bawahannya itu untuk bisa taat kepada Allah secara kolektif, bukan dengan membiarkan bawahannya atau bahkan mengajak bawahannya untuk bermaksiat kepada Allah. Bagaimana bermaksiat kepada Allah? Pada saat mereka melakukan perjalanan, katakanlah sedang melakukan perjalanan, singgah dia ke dalam satu masjid hanya untuk buang air kecil ataupun air besar. Setelah itu pergi lagi, bukan untuk salat berdiri di masjid. Ini adalah perilaku dan ini adalah behavior, tingkah laku yang nanti akan dipertanggungjawabkan oleh semuanya. Mereka para ru'asa disebutkan di sini, antum qaddamtumuhu lana, kalianlah yang memberikan fasilitas ini kepada kami semuanya. Kalianlah yang memberikan kemudahan kepada kami semuanya sehingga kami itu masuk ke dalam neraka. Bayangkan kalau seandainya ada pimpinan yang mengarahkan semua bawahannya untuk bisa masuk ke dalam surga, maka apa yang terjadi? Semua karyawannya akan mengatakan bahwasanya antum qaddamtumuhu lana, sehingga kami bisa masuk ke dalam surga. Ad-dhamir lil azab aw lisilihim fa in qila ma makna taqdimul azab lahum qulna alladhi awjaba at-taqdim huwa amalus su'. Kenapa didahulukan azab di sini? Dikarenakan mereka telah melakukan perbuatan kemaksiatan. Azab itu tidak akan pernah Allah berikan kepada kita, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Ada beberapa indikator bahwasanya azab itu tidak akan pernah diberikan kepada hambanya selama madumta fihim, selama ada Nabi Muhammad SAW. Hari ini Rasul telah wafat, maka yang bisa menghadirkan kita yaitu dengan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW sehingga kita tidak diazab. Yang kedua, yang bisa membuat kita itu terlepas dari azab itu adalah selalu dalam keadaan beristighfar, dawam al-istighfar, selalu meminta ampun kepada Allah. Wa qala ta'ala dzuqu azabal harik dzalika bima qaddamat aydikum. Rasakanlah azab yang sangat pedih, dzalika bima qaddamat aydikum. Yang demikian itu dikarenakan ulah dari perbuatan kalian. Jadi Allah tidak akan pernah mengazab hambanya dikarenakan hamba tersebut tidak melakukan kesalahan. Tidak akan pernah hal-hal seperti itu akan terjadi. Azab diberikan dikarenakan seorang hamba itu bermaksiat kepada Allah. Bahkan dalam banyak kisah dikisahkan bahwasanya bagaimana taubatnya seseorang yang belum sama sekali menyentuh pun dahinya untuk memuji Allah, tapi dikarenakan dia melakukan jihad fisabilillah, maka apa yang terjadi? Dia dimasukkan ke dalam surga. Bayangkan bagaimana ada seorang sahabat dulu pada saat beliau itu mendengarkan seruan jihad, lalu beliau itu masuk Islam dan pergi berjihad. Maka saat itu pergi berjihad, meninggal, gugur, belum sempat salat. Menjadi pertanyaan, bagaimana dia? Belum sempat salat sudah meninggal. Maka dikatakan oleh salah seorang sahabat bahwasanya melihat dia betul-betul ikhlas dalam berjihad dan tulus, maka Rasul mengatakan aujabat jannah, maka dia diwajibkan surga kepadanya. Dan kisah-kisah terdahulu, ada seorang pelacur yang telah melakukan kemaksiatan yang tidak tahu bagaimana banyaknya. Pada saat dia tobat, perjalanan dia dari kampungnya kepada hijrah tersebut hanya membedakan satu tapak kaki setelah dihitung oleh malaikat. Maka dengan satu tapak kaki dia dimasukkan ke dalam surga Allah. Dikarenakan apa? Dikarenakan dia telah memberikan minum anjing. Bagaimana
kasih sayang Allah terhadap kita hambanya. Ini sekarang yang perlu kita renungi. Maka pada saat Allah masih memberikan umur kepada kita, ada di antara kita yang Allah berikan bonus 84 tahun umurnya. Ini merupakan bonus. Seharusnya apa? Seharusnya umur ummati ma baina sittin wa sab'in. Rasulullah SAW sendiri mengatakan umur umatku itu perkiraannya rata-ratanya itu antara 60 sampai dengan 70 tahun. Lewat dari situ itu berarti sudah bonus. Jangan sampai umur di atas itu masih dengan kemaksiatan kepada Allah. Selanjutnya Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan illa anna ru'asa lamma kanu hum sababu fihim bi'ighwa'ihim wa kana al-'adzab jazaa'uhum 'alaihim qila antum qaddamtumuhu lana faja'ala ar-ru'asa humul muqaddimina wa ja'ala al-jazaa' humul muqaddamun wad-dhamir fi qawlihi qaddamtumuhu kinayatun 'an at-tughyan alladhi dalla 'alaihi qawluhu. Bahwasanya ini para pemimpin ini, mereka itu kenapa dikatakan kepada pemimpin ini yang membuat kontribusi terhadap seseorang itu untuk bermaksiat kepada Allah, dikarenakan merekalah yang mengarahkan bawahannya untuk bermaksiat kepada Allah, atau paling tidak atasannya itu tidak mau mengarahkan bawahannya ini untuk taat kepada Allah. Dan perkataan qaddamtumuhu lana ini merupakan kinayah anit tughyanil ladzina dalla alaihi, sebagaimana ini bentuk kinayah permisalan yang diungkapkan di dalam qauluhu ta'ala wa inna lit-taghina lasyarra ma'ab, bahwasanya terhadap orang-orang yang kelewat batas itu adalah tempat yang akan dimasukkan ke dalam neraka, karena itu merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Wa qawluhu fa bi'sal qarar ay bi'sal mustaqarra wal makan jahannam. Qarar itu adalah tempat di mana kembali seseorang, dan tempat yang paling buruk itu adalah neraka jahannam. Wa nadhiruhu qawluhu ta'ala rabbana haula'i adalluna fa'atihim adzaban dhifain. Al-A'raf, ya. Bahwasanya nanti pada hari akhirat orang-orang yang telah dizalimi oleh para atasan mereka, oleh pemimpin mereka, mereka akan meminta doa kepada Allah. Rabbana haula'i adalluna fa'atihim adzaban dhifain. Bahwasanya berikanlah, mereka itu telah menzalim, telah menyesatkan kami, maka berikanlah kepada mereka siksaan yang berlipat ganda. Bayangkan, kenapa pada saat mereka hidup di dunia mereka tidak pernah mengatakan Rabbana. Ini adalah sebuah renungan. Nanti pada saat mereka sudah dimasukkan ke dalam neraka, kenapa mereka baru mau mengadahkan tangannya dan meminta kepada Rabb, dan meminta dengan perkataan Rabbana, wahai Tuhan kami. Ya, maka pada saat Allah masih memberikan kesempatan kepada kita hidup di dunia ini, jangan sampai kita memanggil Allah itu ya di dalam neraka Rabbana, tapi panggillah Allah pada saat kita masih berada di atas dunia ini, masih diberikan kesempatan untuk hidup. Inilah kesempatan kepada kita. Maka panggillah Allah, bermunajatlah kepada Allah. Karena waktu-waktu bermunajat itu sudah ditentukan. Ada waktu yang memang paling istimewa, yaitu sepertiga malam. Kalau misalnya kita menanyakan, apakah pernah kita bangun sepertiga malam? Kalau orang tidak mau bangun, berarti dia tidak membutuhkan menyampaikan semua keluh kesahnya kepada Allah. Itu ungkapan dan perumpamaan terhadap orang-orang yang enggan untuk bangun di sepertiga malam. Kenapa? Allah turun ya ke langit bumi pada saat sepertiga malam. Maka sampaikan semua dosa apa yang telah diperbuat selama ini, maka pintalah ampun kepada Allah di sepertiga malam. Sesalilah semua kemaksiatan yang pernah dilakukan. Dosa zina, dosa membuka aurat, dosa tidak taat kepada orang tua, kecuali dosa yang bersangkutan dengan hak-hak orang lain, itu harus ditunaikan
Kalau ada hutang, berarti harus bayar hutang dulu. Tidak akan pernah diampuni dosanya kalau tidak dibayar hutangnya. Kalau ada ambil hak orang lain, maka tunaikan hak orang lain. Maka itu tidak akan selesai kalau seandainya tidak ditunaikan apa yang telah diambil. Qalu rabbana man qaddama lana hadza fazidhu azaban dhifan minan nar. Dan ini adalah ayat ke-61 dalam surat Shad, bahwasanya mereka penduduk neraka itu meminta kepada Allah untuk mengazab orang-orang yang telah memberikan kontribusi terhadap kesesatan mereka, sehingga mereka semuanya dikumpulkan di dalam neraka dalam bentuk, dalam jumlah yang sangat banyak dan berdesak-desakan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada saya dan kepada jamaah semuanya, sehingga bisa meningkatkan dan bertambah cinta kita kepada Allah, bertambah kesadaran kita akan mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Ada perubahan dalam tatanan kehidupan kita, sehingga kita menjadi hamba yang senantiasa bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.